Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri santriwati yang kami cintai, hormati dimanapun kalian berada, para pecinta Muzayyin Sobri Channel, para nahdiyin nahdiyat, muslimin muslimat, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jangan kita pernah bosan untuk membaca Alhamdulillahirabbil alamin sebagai bukti kesyukuran kita kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga jangan pernah kita bosan untuk membaca salawat islahul ummah, Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan ini kami ingin berbagi kepada kalian, menjelaskan kepada kalian tentang di antara sejarah daripada pendiri Nahdlatul Watan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Tentu berbicara tentang Bapak Maulana Syekh tidak akan putus-putusnya dan tidak akan henti-hentinya. Ini tutuk bahas Maulana Syekh. Juluan umur tertutuk ketimbang cerita daripada Bapak Maulana Syekh akan selesai. Yang menarik adalah salah satu cerita dari Bapak Maulana Syekh dulu semasa kami ngaji di Musalla Al-Abrar. Waktu kami dari semenjak aliyah sampai Ma'had Darul Quran wal Hadis, kami mengaji di Bapak Maulana Syekh tiap pagi. Di antara pengajian yang kami ingat adalah beliau itu, Bapak Maulana Syekh, pernah sewaktu beliau di Mekah Al-Mukarramah tidak menyapa temannya. Dia tidak menegur, sapa temannya sendiri. Padahal temannya itu adalah sekamar dengan beliau, satu ranjang dengan beliau, satu dapur dengan beliau, pagi, siang, malam selalu dengan Bapak Maulana Syekh. Tapi karena temannya ini pernah menegur Syekh Hasan Al-Mashhad di majlis, di halaqah maulid pada waktu itu. Karena biasanya di Mekah Al-Mukarramah selalu di setiap pengajian kita mengadakan maulid. Nah, pada waktu itu kebetulan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Hasan Al-Mashhad punya giliran untuk membaca maulid. Nah, ada bacaan di maulid itu yang secara nahwiyahnya, secara kaedah nahwiyahnya, secara ilmu nahwunya boleh dibaca dua. Boleh dibaca inna, boleh dibaca anna. Secara kaedah nahwiyahnya, secara ilmu nahunya boleh dibaca dua. Tapi Bapak Syekh Hasan Al-Mashhad, Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Hasan Al-Mashhad membacanya waktu itu adalah satu wajah. Akhirnya muridnya Syekh Hasan Al-Mashhad, teman sekamarnya Bapak Maulana Syekh ini, seraya tiba-tiba menegur Syekh Hasan Al-Mashhad hanya dari segi bacaan. Dengan sebab itu Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh tidak dia sapa teman sekamarnya ini. Tatkala bertemu, berjumpa, beliau cuek saja, tidak mau menyapanya. Karena apa? Karena tersinggungnya, karena marahnya beliau ditegur, dipermalukan guru besarnya Syekh Hasan Mashhad di halayak rame, dihadir di halaqah para ulama yang ada di Mekah Al-Mukarramah pada waktu itu. Yang kita garis bawahi ini adalah itulah ghirah, itulah kecintaan daripada sang murid kepada sang guru. Itulah murid yang bisa menjaga haibah, marwah, wibawa daripada guru. Mungkin orang yang baru belajar, orang yang baru hafal satu dua hadis, yang menghafal hadis yang mengatakan la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasi layalin. Tidak hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin, tidak halal. Kalau tidak halal ya haram. Tidak boleh bagi seorang muslim, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyahjura akhahu, untuk dia tidak menegur sapa temannya fauqa salasi layalin, lebih dari 3 hari 3 malam. Kita sudah mengetahui siapa yang tidak menyapa saudaranya, orang tersebut tidak akan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu mungkin orang yang baru belajar hadis seperti itu. Ini Al-Maghfur lah Bapak Maulana Syekh bukan hanya menghafal hadis. Beliau ahli hadisnya. Sampai ada ulama dari Madinah Al-Munawwarah ngambil sanad, ngambil ijazah hadis kepada Bapak Maulana Syekh. Maksud kami adalah bahwa orang sehebat itu, tatkala kita nilai dengan keilmuan kita tidak akan pernah nyambung. Janganlah keilmuan, kedangkalan ilmu yang kita akan miliki akan berani mengkritisi Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Nah, dari itulah bahwa yang kami ingin sampaikan kepada kalian-kalian para siswa-siswi, para santri-santriwati, pecinta Muzayyin Sabri Channel, bahwa seorang ulama, seorang wali Allah, apalagi guru besar kita adalah Sayyidul Warisin, pimpinannya para ulama. Beliau Kutubul Aqtab, yaitu pimpinan para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Mustahillah seorang wali itu melakukan satu hal yang dilarang oleh Allah maupun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari itulah pembahasan masalah ini panjang lebar. Jika kalian ingin tahu, silahkan Anda baca nantinya di surat Al-Kahfi, baca di tafsir-tafsir yang menjelaskan, yang mentafsirkan tentang ayat-ayat atau surat Al-Kahfi. Di sana banyak dijelaskan tentang kontradiksi pemahaman-pemahaman antara ahli zahiriyah dengan ahli batiniyah, dengan orang yang hanya menghafal 1-2 hadis dengan yang level para ulama, para aulia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Al-Maghfurlah Bapak Maulana saya seperti itu, adik-adik, para siswa, para siswi? Karena begitulah kecintaan beliau kepada guru besar beliau. Makanya tak heran orang-orang, banyak di antara orang-orang, para tulab, mutakharijin, mutakharijat, yang dicabut keberkahan ilmunya oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Kenapa? Karena orang itu masih cinta, masih peduli kepada orang yang tidak disukai oleh Bapak Maulana Syekh. Orang yang cinta, orang yang peduli, orang yang masih bergaul dengan orang yang tidak disukai oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, biasanya orang-orang seperti itu barokah ilmunya dicabut oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Dan itulah pada kesempatan ini alhamdulillah kami bersama Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Marzuan, namanya Kiha As-Saulati. Beliau adalah alumni Ma'had, jauh lebih dulu dari saya, 6-7 tahun lebih senior dari saya. Demikian juga Ustadz Soleh Kiha, dia jauh lebih 5 tahun lebih dahulu dari kami. Nah, dari itulah beliau-beliau ini banyak mendengarkan langsung cerita dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, bahwa dulu ada murid kesayangan Bapak Maulana Syekh, sangat dicintai, sangat disayangi, sangat dekat dengan Bapak Maulana Syekh. Tapi gara-gara murid ini, murid yang dicintai, disayangi oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh ini peduli, hanya masih peduli, masih bergaul dengan orang yang Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh tidak sukai, sehingga orang tersebut diusap mukanya oleh rijalul gaib, oleh wali Allah yang diutus oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Setelah minta izin kepada Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, diusap mukanya, ajaib luar biasa. Saat itulah orang itu tidak bisa melihat. Nah, cerita ini yang mendengarkan langsung adalah beliau-beliau yang senior-senior kami ini, yang mendahului kami, karena keilmu keilmuannya Masya Allah jauh dan jauh, sangatlah jauh kalau dibandingkan dengan kami. Dan itulah pada kesempatan yang mulia ini, beliau-beliau juga ingin berbagi kepada kalian-kalian, agar kalian lebih mengetahui siapa Bapak Maulana Syekh. Yang lahir 90-an itu tidak tahu siapa Bapak Maulana Syekh. Yang lahir 90-an tidak kenal siapa Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Mungkin hidup, mungkin berjumpa dengan Bapak Maulana Syekh, tapi masih SD, masih TK, belum begitu memahami, atau paling ngaji di desanya sekali setahun, kalau sekali setahun. Akan tetapi beliau-beliau ini adalah lama ngaji di Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Dan itulah kami harapkan kepada Al-Mukarram Bapak dan Guru maupun Ustadz untuk berbagi kepada kami bagaimana cerita itu yang pelungguh langsung dengar dari Bapak Maulana Syekh sewaktu pelungguh ngaji di Musalla Al-Abrar dulu.
Nah, kami persilahkan kepada Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Marzuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabbihi wa mawalah, amma ba'd. Langsung saja bahwasanya dulu beliau Bapak Maulana Syekh Allah yarham pernah memaparkan sebuah cerita di hadapan kita di Musalla Al-Abrar, bahwa ada murid beliau yang sangat luar biasa dicintai dan disayangi, dan jasanya luar biasa. Tidak diragukan akan jasa-jasa beliau murid ini. Tapi segitu besar jasa pengabdiannya kepada Bapak Maulana Syekh hanya gara-gara satu saja, sehingga yang semua kebaikan itu konslet. Bahasa listriknya konslet. Ya. Kalaupun listrik konslet, padam semua. Semua yang nyala padam. Artinya semua yang pengabdian itu redup dan padam. Itulah makna konslet di dalam antara murid dengan guru. Apa tempatnya konslet? Bertumpu kepada apa yang sering beliau katakan dalam ayat yang selalu dibaca oleh beliau, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan sekali ada di dalam benak kalian ada cenderung, atau bahasanya kita ngepek, atau bahasa kita ngilon, ya, bahasa sasaknya ngilon kepada orang zalim. Kalau terjadi seperti itu, fatamassakumun nar, Anda pun akan disentuh api. Jadi kalau ada orang yang zalim ikut naruh simpati, ikut naruh cinta kepada orang zalim, Anda yang akan tersentuh dengan api. Nah, oleh karena itu, atas dasar seperti inilah murid beliau yang sangat berjasa dan banyak sekali kontribusinya, bahkan dicintai oleh Bapak Maulana Syekh, gara-gara sedikit dia menaruh simpati kepada orang yang tidak dicintai oleh Bapak Maulana Syekh. Akhirnya orang atau murid beliau yang sangat disayangi akhirnya diusap penglihatannya oleh rijalul gaib, dan ini sangat disayangkan. Itulah sebabnya mari dalam kita menaruh cinta kepada Bapak Maulana Syekh, jangan sekali menaruh cinta kepada orang-orang yang melawan Bapak Maulana Syekh. Jadi apa yang disukai oleh Bapak Maulana Syekh, mari kita ikut suka kepada apa yang sudah dicintai oleh Bapak Maulana Syekh. Seperti yang sering disebut juga oleh Syekh Hasan Masyad rahimahullah ta'ala tentang pribadi Bapak Maulana Syekh. Syekh Hasan Masyad mengatakan, ana uhibbu ma yuhibbuk wa ana la uhibbu man la yuhibbuk. Saya cinta kepadamu dan orang-orang yang cinta kepadamu, dan saya benci kepada orang yang benci kepadamu, ya, dan orang yang membencimu. Itulah bahasa daripada Syekh Hasan Masyad kepada muridnya, yaitu Bapak Maulana Syekh, ya, Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Karena itulah kita menjadi pijakan kita dalam kita
menaruh cinta kepada Bapak Maulana Syekh, apa saja yang dicintai oleh Bapak Maulana Syekh, mari kita cintai. Dan apa saja yang Bapak Maulana Syekh tidak sukai, kita ikut kepada apa yang tidak disukai oleh Bapak Maulana Syekh. Jadi kita sekarang di zaman milenial sekarang ini banyak sekali argumentasi yang kan itu sepele, standar. Jangan sekali menganggap sepele kalau barang atau bahayanya akan berimbas besar. Seperti yang terjadi ini, contohnya murid beliau yang sangat disayang. Sepele menurut pandangan kita. Ternyata Rijalul Gaib itu tidak suka dan tidak ridho. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Demikianlah dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, adik-adik, para santri-santriwati, para tulab tolibat, penggemar, pecinta Muzayyin Sabri Channel, kami sendiri alhamdulillah dapat ilmu baru dari beliau. Seumuran saya, seusia saya yang sudah ngaji langsung kepada Bapak Maulana Syekh pun alhamdulillah dapat juga tambahan ilmu dari beliau, Kandal Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Marzuan ini. Dan itulah mudah-mudahan juga kalian sebagai pecinta Muzayyin Sabri Channel menambah wawasan tentang Nahdlatul Wathon dan bisa menerima apa yang beliau sampaikan tadi, yang kesimpulannya kita wajib, kita harus mencintai, mengikuti orang-orang yang dicintai oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Dan kita tidak boleh ikuti, tidak boleh kita cintai orang yang tidak dicintai oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Itulah kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh beliau tadi. Karena itu nanti akibatnya sangat fatal, sangat berbahaya. Seperti istilah dalam agama, kita rajin sholat, puasa, zakat, tapi kita murtad, na'udzubillah summa na'udzubillah, amal ibadah kita hangus. Demikian juga kita di Nahdlatul Wathon. Kita banyak jasa di Nahdlatul Wathon, banyak perjuangan di Nahdlatul Wathon. Kita dicintai oleh Ummuna, dicintai oleh Maulana. Tapi ada satu hal yang kita lakukan, yaitu yang tidak dicintai oleh beliau. Na'udzubillah summa na'udzubillah, jangan-jangan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga ada cerita orang yang bertaubat. Ada salah satu murid Bapak Maulana Syekh yang dulunya ingkar, dulunya melawan Bapak Maulana Syekh, dulunya tidak taat kepada Bapak Maulana Syekh. Tapi alhamdulillah mereka tobat, mereka kembali ke Bapak Maulana Syekh. Alhamdulillah diterima oleh Bapak Maulana Syekh. Dan itulah tidak ada salahnya kita ini sekarang ini. Mungkin di antara saudara-saudara kami yang seangkatan dengan kami, atau yang lebih senior dengan kami, atau pelungguh-pelungguh sebagai abituren, atau orang tua kalian sebagai alumni abituren Nahdlatul Wathon yang dulunya taat kepada Bapak Maulana Syekh, cinta kepada Bapak Maulana Syekh, tapi setelah Bapak Maulana Syekh tiada, pelungguh-pelungguh tidak cinta, tidak taat kepada orang yang dicintai oleh Bapak Maulana Syekh. Mari sebelum napas sampai di tenggorokan, sebelum matahari terbit dari barat, pintu tobat selalu terbuka bagi kita. Nah, dari itulah ada cerita juga murid Bapak Maulana Syekh yang bertobat dan diterima oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Yang mendengarkan langsung adalah Kanda Al-Ustad Ustadz Saleh Kiha. Nah, beliau murid Bapak Maulana Syekh, beliau juga murid dekat dengan Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Abdul Qadir Rahman. Beliau juga adalah guru saya dalam bidang tarekat juga beliau. Nah, kami mohon kepada pelunggum untuk menceritakan kepada adik-adik kita, kepada santri-santriwati dimanapun mereka berada, agar mereka tahu siapa Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Mukarram Bapak Tuan Guru yang kami muliakan, para santri-santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai murid Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dapat barokah
ngiring guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh dari dunia sampai akhirat, sampai mudah-mudahan kita mendapat bagian dari doa guru besar kita masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Di zaman kita dulu di Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Wathon, kita sering ngaji pagi setelah sholat subuh. Pada saat itu pengajian Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh sedang membahas tafsir Jalalain. Tiba-tiba ada murid Maulana Syekh yang datang menghadap kepada Bapak Maulana Syekh untuk minta maaf dan mohon ampun. Dia ingin kembali bertaubat setelah meninggalkan Bapak Maulana Syekh, dan Bapak Maulana Syekh menerimanya. Itulah kemuliaan dan kerahman rahim Allah Subhanahu wa taala yang ada pada guru kita Bapak Maulana Syekh. Pada saat itu Bapak Maulana Syekh bertanya kepada muridnya yang datang pada saat itu. Marak bahasa sasakna Maulana Syekh berkatuan pira tahun mik jari kepala dosa menangatuannya. Dait pira kali nabayang anta nginem ai lelampin si senina mik. Orang nikah kepala desa, mantan kepala desa. tapi sudah bermahat. Sudah dia abituren. Itu sebabnya Bapak Maulana Syekh bertanya kepadanya, pira tahun mik jari kepala dosa, pira kali nebeang anteng inem mai lelampin si senina mik. Jadi lamun tersadar mungkin dek tegeling jawab pertanyaan ini, tetapi itulah karomah dari Bapak Maulana Syekh. Muridnya itu menjawab di bawah sadarnya, mungkin muridnya itu menjawab 5 tahun, dan dia menjawab 3 kali diberikan ai lampin si senina. Nah, pada saat itulah Bapak Maulana Syekh menyuruh muridnya untuk membaca istighfar dan syahadat. Sebagai seorang murid yang ingin kembali kepada gurunya menuju keredaan Allah Subhanahu wa taala, muridnya itu pun menyampaikan membaca istighfar dan syahadat. Dan alhamdulillah setelah dia membaca syahadat, dia disuruh membaca selawat nadatain. Tapi pada saat itu selawat nadatain yang dibaca tidak sampai terakhir, dia tidak bisa. Akhirnya dia dituntun untuk membaca selawat nadatain. Itu cerita yang kami terima pada saat mengaji dulu di Abrar. Ini saja, mudah-mudahan ada hikmahnya dari kita dan dari apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Marzuan tadi. Tebarang-barang cinta lek saya si cintain si Maulana Syekh, agi teti cintain si Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad. Tebarang-barang mudah-mudahan ia langanta ngiring mau keredaan akan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq wal hadi sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi para santri-santriwati, adik-adik kami, itulah cerita dari beliau, para murid-murid Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh yang ngaji langsung kepada Bapak Maulana Syekh. Sebesar apapun kesalahan kita kepada Bapak Maulana Syekh, beliau selalu akan menerima kita. Allah Subhanahu wa taala saja sebagaimana dijelaskan dalam hadis itu, walau balagha ananas sama, andaikan dosa kita sampai tidak muat di bumi, penuh sampai langit, selama kita bertaubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian halnya dengan Al-Maghfurlah guru besar kita. Mesti kalian, mesti banyak warga Nahdlatul Wathon yang pernah melawan Bapak Maulana Syekh, yang tidak mentaati beliau. Oleh sebab itu, apapun modelnya di zaman-zaman yang lalu, di tahun-tahun yang lalu, baik semasa hayat beliau, lebih-lebih setelah
wafatnya beliau, mari kesalahan demi kesalahan yang kita lakukan, marilah kita kembali dengan cara mencintai, mengikuti, sami'na wa ata'na kepada orang yang diperintahkan, ditunjukkan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh langsung, tidak ada lain, tidak ada bukan, yaitu Ummuna Al-Mujahidah Al-Barrah An-Nasika Hajjah Siti Rehanun Zainuddin Abdul Majid, karena beliaulah yang ditunjuk, diwarisi oleh Bapak Maulana Syekh untuk mewarisi NWDI, NBDI dan Nahdlatul Watan. Demikian juga Syekhuna Raden Tuan Guru Bajang, yaitu Hamzan Wali II, yaitu Kiai Haji Muhammad Zainuddin As-Sani, pengurus besar Nahdlatul Watan. Beliau yang ditunjuk oleh Bapak Maulana Syekh sebagai pengganti Bapak Maulana Syekh. Pengganti Bapak Maulana Syekh ditunjuk oleh Bapak Maulana Syekh. Siapa dia? Itulah dia, Raden Tuan Guru Bajang Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin As-Sani. Dan mari kita doakan guru-guru kita doakan keluarga-keluarga beliau, dan mudah-mudahan kita berdoa juga kita ini, anak cucu keturunan kita, mudah-mudahan yakin, istiqomah dan ikhlas ngiring Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh lekan dunia sampai akhirat. Ala hazihin niyah wa ila hadratin nabiyil Fatihah. Kami ucapkan terima kasih kepada pelunggu-pelunggu yang sudah memberikan pencerahan kepada tiang pribadi. Demikian juga kepada santri-santriwati kami, kepada warga Nahdlatul Watan, kepada tulab talibat kami, karena bagaimanapun mereka tidak tahu, kami pribadi pun tidak tahu, apalagi mereka. Mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.